Di kota P, di kediaman keluarga besar Paman Raymond, cucu-cucuku datang. Mereka benar-benar ras di kecilku. Sambut Paman Raymond menangis terharu. Jangan terlalu bersedih, kita sudah memeluknya. Jangan membuatnya takut, ucap Bibi Meriana dengan lembut. Saat ini, Paman Raymond sedang sakit. Dia sedang terbaring lemah di kamarnya. Sakit jantungnya membuatnya lemah dan harus banyak beristirahat. Lihat, mereka sangat tampan dan keduanya menyukai kita, ucap Bibi Meriana tersenyum bahagia. Ya, mereka seperti ayahnya yang sudah pasti mengenalku dengan baik, balas Paman Raymond sambil mengelus pipi Ruzain dengan lembut. Paman Raymond memeluk Ruzain, sementara Bibi Meriana memeluk Ruzain. Elia, terima kasih nak, kamu memberi gantinya, dan bahkan ada 2, ucapnya memandangku dengan lembut. Ya Paman, mereka tidak ingin membuat Paman kesepian, jadi tolong cepatlah sembuh, dan tetaplah bersemangat. Mereka membutuhkan ajaran Paman, ucapku lembut dan dia sangat terharu, sehingga dia langsung menjawabku. Aku sudah sembuh, dan sangat sehat. Melihat kalian semua sudah bersedia datang, kita harus merayakannya, serunya bersemangat. Kalau begitu, ayah, istirahatlah sebentar, saran Jordan dengan lembut. Kami juga ingin merasakan kehadiran 2 ras ini, agar April segera menyusul, ucapnya lagi. Sehingga semua tersenyum senang atas ucapan Jordan. Mom, berikan padaku, ucap April meminta Ruzain dari tangan Bibi Meriana. Ayah, berikan jagoan ini padaku, ucap Jordan tidak mau kalah. Sehingga saudara dan iparnya tertawa ceria melihat keduanya berebutan. Malamnya, perayaan penyambutan Ruzain dan Ruzain dilakukan dengan meriah sekali. Matilda terpana setiap kali melirik ke arah Russell. Tetapi, melihat Russell selalu berdiri di sampingku, dia jadi salah tingkah dan berusaha merubah sikapnya dengan baik. Matilda mengajakku berbicara 4 mata, dan dia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan dulu kepadaku. Dan berhubung karena dia pernah menjalin hubungan gelap dengan Jericho, dia sudah bertobat saat ini. Setelah mengetahui hukuman berat yang menimpa Jericho, Matilda juga mengatakan bahwa Gracia adalah wanita yang tidak baik. Matilda mengetahui jika Gracia sebenarnya berhubungan dengan Arina, yang sengaja menjebakku dengan foto-foto mesra antara dirinya dengan Rasdi di bar waktu itu. Jadi Matilda mengingatkanku untuk selalu berhati-hati dengan Arina. Aku berterima kasih kepadanya dan segera memberitahukannya kepada Russell. Aku akan mengurus masalah itu dan menegur Arina nanti, ucap Russell saat aku menyampaikan padanya. Selama seminggu di kediaman besar Paman Raymond, Bibi Meriana sangat ramah dan baik hati. Dia mengajak kami berjalan-jalan, membawa ayah dan ibuku, serta Paman Ruben dan Bibi Laura ke perkebunan anggur yang luas. Eden sangat berantusias dan dia menjadi fotografer dadakan.
Dia mengatur keponakannya berpose yang lucu, mengambil sudut yang bagus untuk memfotonya. Selama berada di perkebunan, dia juga sibuk mengambil foto semua orang saat Bibi Meriana asik menceritakan bagaimana perjuangan Rasdi membangkitkan perusahaan yang terpuruk menjadi berhasil kembali. Juga membawa kami berkunjung ke tempat-tempat wisata yang aneh dengan pengawal-pengawal yang ditugaskan oleh Peter. Kami harus selalu waspada dan saling menjaga satu sama lainnya. Peter mengajak Russell dan Bang David ke perusahaan, dan mereka bekerja sama membuat aturan demi kemajuan perusahaan. Ray selalu menjaga keamanan Dwarves dengan ketat. Dia terbengong-bengong melihat ketampanan kedua pria kecilku dan sering hilaf memanggil Russell. Aku tahu saudaraku itu begitu pintar menarik hati kalian, tetapi jangan salah, aku tidak kalah pintar dengannya. Celutuk Russell cemberut saat mengungkapkan kekesalannya di hadapan semua orang pas makan malam bersama, membuat semua orang tersenyum geli melihatnya cemberut. Saudaraku, kamu memang hebat. Kehadiranmu di sini sudah membuat hati kami terobati, dan rasa kehilangan kami juga sudah sirna, ucap Peter memujinya. Nak Russell, aku bersyukur jika kamu sudah bersedia menggantikan Rasdi sebagai pendamping Elia. Aku tidak akan pernah menyesal jika tidak sempat menyaksikan pertumbuhan cucu-cucuku ini. Di bawah pengasuhan dan didikanmu nanti, aku yakin mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan bisa rukun bersatu dengan saudara-saudaranya di sini, ucap Paman Raymond mengutarakan isi hatinya. Paman, Anda adalah contoh terbaik bagi kami, anak-anak muda saat ini. Kami akan selalu menjalankan dan meneruskan semua titah dan prinsip kehidupan yang Paman ajarkan kepada kami, balas Russell dengan tegas. Aku tidak ingin ikut campur mengenai masalah saham dan sertifikat bersama mereka, sehingga saat tidur di malam harinya, Russell mengatakan padaku, sayang, anak-anak memiliki tanggung jawab yang besar setelah mereka dewasa dan tamat sekolah nanti. Mereka mungkin harus tinggal di Australia bersama pamannya Peter setelah mereka tamat sekolah menengah umum, dan kuliahnya kemungkinan di Australia juga. Jika mereka memilih mengurus perusahaan, maka itu adalah hal yang baik. Jika tidak, semoga salah satu di antaranya bersedia meneruskan warisan ayahnya, ucapnya dengan lembut. Ya, semoga mereka bisa menjadi pemuda yang pintar dan mau bekerja keras sepertimu, balasku senang. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Waktu terasa sangat singkat selama berada di Australia, dan kami harus pulang. Pekerjaan sudah menunggu. Kabari kami nak di hari pernikahan kalian nanti. Kami akan memberikan doa yang terbaik untuk kalian, ucap Bibi Meriana membuatku terharu. Eden sangat puas dengan semua hasil bidikan foto dan video yang disimpannya di dalam kamera milik Rasdi yang kuberikan untuknya. Seluruh keluarga berfoto dan berkumpul bersama, dan tetapi yang membuat terharu adalah di setiap fotonya, kedua pria kecilku selalu berada di pelukan Paman Raymond dan Bibi Meriana, sementara orang-orang yang lainnya bergantian berfoto bersamanya. Hatiku berdebar saat melihat beberapa fotoku dengan Russell berpelukan mesra di tengah perkebunan anggur. Lalu foto kami berempat saat tersenyum bahagia sambil memeluk dan mencium kedua pria kecilku yang sedang tertawa menggemaskan di pelukan masing-masing. Pemandangan keluarga bahagia dan sangat harmonis.
Setibanya di tanah air, para orang tua, kakek dan nenek segera sibuk berkumpul membahas pembaptisan untuk kedua pria kecilku dan pernikahanku dengan Russell. Sebulan lagi akan ada acara pembaptisan anak-anak di gereja. Berhubung karena itu adalah hari yang baik dan istimewa, maka semua mengambil keputusan agar pernikahanku dan Russell diadakan di hari yang sama. Malam harinya di kamar Russell. Sayang, apakah kamu ingin aku memotong rambutku di hari pernikahan kita? Ucapnya lembut sambil memelukku. Aku menatap wajahnya yang tampan. Rambutnya sudah kembali seperti semula. Dia terlihat tegas, dingin dan tampan. Tidak, jangan memotongnya. Ini lebih menggoda, ucapku memerah. Matanya segera menatapku dengan tajam dan terpana tidak percaya. Sayang, jangan memancingku. Aku bisa lupa diri, ucapnya menarik wajahku begitu cepat, dan cecapan liarnya merauapku ganas dan panas. Aku tidak sanggup menolaknya, dan hanya menyambut dengan lembut, agar dia tidak terlalu kasar. Apa yang kamu inginkan? Kemana kamu ingin kita berbulan madu? Bisiknya di sela-sela cecapannya. Kemana saja tidak masalah, asal tidak terlalu jauh dengan anak-anak kita. Balasku malu, melirik matanya yang berhasrat. Jangan membuatku bertengkar dengan anak-anakku di saat malam pertama kita, Elia. Geramnya dengan gemas saat aku terkekeh geli melihatnya kepanasan. Dan hari yang dinantikan pun tiba. Aku menginginkan pernikahan yang sederhana saja, ucapku kepada Bibi Laura waktu itu. Tetapi semuanya terlihat mewah dan elegan. Hotel terbesar di tepi pantai. Gedungnya tinggi berbentuk kapal persiar yang menjorok ke lautan, membuat tatapan mata segera mengagumi betapa menakjubkannya ciptaan Tuhan yang membentang luas di hadapan kami. Bunga-bunga indah yang kuncup dan mengembang menghiasi altar di ujung kapal yang panoramanya menghadap ke laut. Sebentar lagi, sunset, matahari terbenam akan terjadi. Waktu telah diatur sedemikian rupa, sehingga janji suci yang kami ucapkan untuk sehidup semati bertepatan dengan munculnya sinar keemasan di atas langit. Aku Russell berjanji akan menemani belahan hati dan jiwaku Elia dalam suka maupun duka di sepanjang hidupku, ucapnya dengan tegas, dan senyum manis di wajah tampannya tidak lepas memandangku. Aku bersedia, balasku dengan lembut, dan membalas tatapannya dengan penuh cinta. Dia adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untukku. Ini benar-benar menakjubkan. Semuanya sangat indah. Seru semua kerabat dan tamu undangan saat menyaksikannya. Dan tiba-tiba dua oras dibawa ke altar oleh Bang David dan meletakkan mereka di pelukan kami masing-masing. Semua orang segera bertepuk tangan dan sibuk mengabadikan foto-foto kami bersama. Mereka sangat menggemaskan dengan baju kemeja yang warnanya senada dengan ayahnya. Bahkan gaya rambut mereka bertiga dibuat juga sama persis. Hanya dasi berbentuk pita yang mungil, berwarna biru muda dan biru tua, yang bisa membedakan mana Ruzain dan mana Ruzain. Setiap kerabat dan tamu yang memberi selamat dan ucapan bahagia, semua selalu meminta untuk berfoto bersama. Aku tersipu saat pembawa acara meminta Russell untuk menyanyikan sebuah lagu cinta untuk pengantinnya. Sayang, kamu saja yang bernyanyi, bisiknya di telingaku. Aku gugup dan tidak siap sama sekali.
Aku lupa menyanyi, balasku gugup dan takut. Elia, kekehnya tersenyum geli. Sebuah lagu cinta yang merdu, berjudul Kamu Rinduku, dinyanyikan olehnya dan aku baru sadar jika suaranya lumayan bagus. Tatapan matanya hanya untukku selama dia bernyanyi, sehingga Peter yang datang bersama Rice segera menggodaku. Elia, berikan mawar merah ini kepada suamimu dan cium dia. Saran keduanya membuatku memerah dan berdebar. Namun, akhirnya aku melakukannya setelah ibuku melirikku dan ikut setuju dengan saran Peter dan Rice. Bang David dan Anjali menjadi pusat perhatian semua orang karena Anjali sangat pintar mengubah penampilannya dan Bang David. Gaun putih mewah dan seksi melekat di tubuhnya yang sempurna dan warnanya sangat sesuai dengan jas yang digunakan Bang David. Pagi tadi, keduanya sudah menjadi orang tua angkat untuk dua ras saat mereka dibaptis di gereja. Dan semua mendoakan Bang David dan Anjali agar segera menyusul untuk menikah. Dan keduanya terlihat senang menanggapinya. Kamu bahagia sayang, bisik Russell di telingaku. Iya, semuanya sangat indah, balasku dengan senang. Kamu tidak lelah, ucapnya lagi. Tidak, air mandi aromaterapi di bathtub menghilangkan lelahku, balasku memerah. Kamar pengantin yang indah dan mewah berada di lantai 10, yang pemandangannya bisa menatap keseluruhan laut yang luas. Dan malam ini, bulan sedang bersinar dengan terang. Elia, panggilnya lembut dan mesra. Aku meremang saat nafasnya yang hangat menggelitik di telingaku. Aku berseru kaget saat lampu tiba-tiba dimatikan dan Russell menggendongku ke tempat tidur. Tirai yang terbuka membuat cahaya rembulan menyinari langkahnya dengan mantap berjalan ke tempat tidur. Wajahnya yang tampan membuatku terpesona saat cahaya rembulan menerpanya. Tubuhnya yang tegak mendekapku begitu erat membuat hatiku jadi berdebar. Sayang, ini malam kita, bisiknya lembut sambil mengecup pipiku, mataku, dan merah mudaku. Ia, balasku semakin berdebar saat merasakan tuntutan bibirnya yang mengundangku untuk membalasnya. Aku mendengar detak jantungnya, tidak jauh berbeda dengan detak jantungku yang berdetak cepat, seperti alunan musik yang mengiringi perpaduan rasa yang sedang membara. Tangannya bergerak lembut merabaku dan menarik lembut tali gaun tidurku. Sayang, kamu mengizinkanku, desahnya berat di telingaku. Dia menatapku dengan mesra, sehingga aku segera meremang, merasakan hangatnya sentuhan kulitnya yang menekanku. Semua milikku dan miliknya sudah terlepas tanpa kusadari. Elia, panggilnya. Russell, balasku dengan lembut dan mesra. Aku menatap wajah cantik dan mata sendunya Elia. Dia sedang menantiku dan aku melakukannya dengan sabar. Keluhannya membuatku bangkit dan setiap cecapanku mendapat responnya. Sehingga ketika aku memasukinya, Elia tidak berhenti mengeluh. Cubitannya segera memerah di pundakku. Sayang, aku datang, desahku berat dan mulai memacunya. Russell, jelit Elia tertahan. Aku memaju semakin cepat dan tinggi saat tangisannya mengiringi pacuanku. Aku tidak ingin malam ini berlalu begitu cepat, sehingga ketika rasaku yang ingin meninggal mencapai ke ujungnya, aku meraup cepat kelembutan Elia agar dia merasakan hal yang sama.
menjerit tertahan dan tubuhnya bergetar saat hujamanku berakhir. Eliaku, saya panggilku lembut dan menatapnya dengan mesra. Pipinya memerah, rambutnya beriak, dan kelelahan di wajahnya membuatku terpesona. Semua penantianku atas dirinya tidak sia-sia selama ini. Aku menemukan mata air yang menghilangkan dahagaku. Besoknya, aku tersipu malu mendapati Russell sedang menatapku dengan mesra. "Kamu sudah bangun," ucapku bersembunyi ke dalam dekapannya. "Belum terlalu lama. Tadi aku ingin mengulangi malam indah kita yang setengah tertunda sebelumnya. Tetapi mendengar suaramu mengorok, aku jadi tidak tega," balasnya bersabar dan sok mengalah. Aku malu dan kesal mendengar ucapannya. "Kamu yang mengorok, bukan aku," ketusku cemberut. "Sayang sekali, kenapa aku membatalkan niatku untuk merekamnya tadi," balasnya cepat dan menatapku lama. "Nanti malam, biarkan anak-anak belajar minum susu formula, agar kita bisa menghabiskan malam kita dengan tenang," ucapnya lagi. Dan tatapan matanya tidak lepas dari bola kelembutan. "Lepaskan tangannya," ucapku memerah. "Ini milikku, sudah disegel tadi malam. Ayo kita lihat capnya," ucapnya tersenyum nakal dan tatapannya menggodaku. "Dasar, di kantor nampak alik, tapi aslinya kamu lebih nakal," balasku ingin menahan gerakannya. Istri, pria sejati harus nakal kepada istrinya, dan itu diwajibkan, balasnya cepat sambil mengalungkan tanganku ke lehernya. Sebelumnya di tengah malam, pukul 3 pagi, panggilan telepon di kamar pengantin berdering berulang-ulang. "Ya, apa Bu?" ucap Pak Russell menahan suaranya. Aku yang ikut terkejut, juga gugup dan menunggu. Siapa yang sengaja menelpon di pagi buta begini? "Buka pintu kamar kalian. Ibu dan perawat akan membawa 2 ras ke situ." Mereka tiba-tiba terbangun dan rewel. "Biarkan Elia menyusuinya sebentar. Ibu dan binimu agak lelah hari ini," ucap Bibi Laura. "Baiklah Bu, siapa yang berani menolak keinginan 2 jagoan itu?" balas Russell dengan cepat. "Tadi malam setelah bercinta dan membersihkan diri, kami beristirahat pukul 1 malam dan sama-sama kelelahan setelah seharian melakukan serangkaian acara dari gereja dan pesta pernikahan. Sebelum pukul 3 pagi, sayang, bisiknya di telingaku. Aku meremang dan terbangun saat tangannya bergerak-gerak di balik selimut. "Sayang, aku ingin," bisiknya di telingaku. Dan melihat matanya yang membelas, aku mengiyakannya. Tetapi terlebih dahulu, aku menggigit tangannya yang nakal dengan gemas. Di saat rayuannya mulai memanas dan desakannya mulai meminta, tiba-tiba suara dering telepon terdengar keras mengagetkanku. "Siapa yang menelepon di jam seperti ini?" ucapnya termangu dan terhenti. Aku menggelengkan kepalaku tanda tidak mengerti. Dering yang berulang-ulang menghentikan gerakannya yang ingin melanjutkan kembali. Angkat teleponnya, bisikku memerah. Melihatnya kebingungan antara melihatku dan telepon di meja yang di samping tempat tidur. Jika ini David dan Peter, maka besok mereka akan menerima ganjarannya. Gerutunya marah dan bangkit. Aku semakin memerah melihat miliknya yang masih tegak saat dia berjalan ke meja dan mengangkat telepon. Saat mendengarnya menahan suara menjawab panggilan telepon, aku sangat geli dan berusaha menahan senyumku. "Oh iya Bu, aku akan membuka pintu," ucapnya sambil menoleh memandangku. "Elia, tertawalah, asalkan kamu bahagia," geramnya dengan kesal. Dan akhirnya
Aku tidak bisa menahan diri lagi. Cepat pakai bajumu, kekehku senang melihat wajahnya yang merah padam karena malu menahan sesaknya. Dan sampai pukul 4 pagi lewat, setelah 2 horas puas dan kenyang, dan mereka dibawa oleh perawat ke kamarnya, akhirnya kami bisa tertidur kembali. Menghabiskan waktu selama 4 hari dan 3 malam di hotel, membuat 2 horas sangat bahagia sekali. Pemandangan laut dan bermain di air kolam, serta mengunjungi taman wisata yang tidak jauh dari hotel, membuat mata mereka sibuk, celingak-celinguk ke sana kemari. Ditemani kakek-kakek dan nenek-neneknya berlibur, Iden dan yang lainnya membuat suasana selalu ramai dan meriah. Hari-hari pun berjalan, indah untuk dilalui dan dinikmati bersama. Ruzain, papa pulang, seru Elia bersemangat membawa keduanya menyambutku di pintu rumah. Setelah 2 horas bersandar di bahuku, keduanya tidak saling bercanda dan merayuku, dan keduanya menyerang wajahku dengan air liurnya yang basah. Istriku, mana cecapanmu? Lihat, anak-anakku sudah menempelkan air liurnya di pipiku. Jadi ibunya di bibir saja, ucapku menggodanya. Ingat tugasmu malam ini, dan jangan membuatku marah. Kalau tidak, aku akan tidur bersama anak-anak malam ini, balasnya melotot marah. Istri, aku sangat lelah. Hari Minggu saja ya, kita bisa seharian nanti, dan aku akan mengeluarkan keahlianku. Kamu pasti sangat puas, balasku mencari alasan. Kamu tidur sendiri, mulai malam ini sampai hari Minggu, ketusnya cemberut. Oh, itu tidak mungkin sayang, aku pasti sangat kesepian, ucapku memelas dan melemparkan senyum menawanku untuknya. Russell, jangan kira aku akan tertipu lagi. Aku tidak akan terpengaruh, ujarnya semakin cemberut. Kalian harus membantu ayah untuk membujuk ibu, ucapku menoleh ke arah 2 horas yang asik bermain di daguku. Sedangkan keduanya sedang penasaran meraba-raba rambut yang tumbuh di daguku. Keduanya sudah semakin tampan dan tidak ada bedanya dengan wajahku. Malamnya di kamar mandi, Russell, tekanannya harus stabil. Jangan berpura-pura tidak tahu. Lulur yang benar dan jangan membuatku marah. Kamu sudah keenakan dan keterlaluan, dan hukumanmu ini masih ringan. Ketus Elia memandangku dengan cemberut. Baik nyonya, ucapku bersabar dan mengalah. Lalu meluluri kakinya dengan lembut, seperti yang diperintahkannya. Sedikit saja mataku beralih naik ke atas. Matanya segera mendelik dengan marah. Fokuskan mata, jangan kurang ajar, ketusnya dengan cepat. Sayang, itu terlihat menggoda dan memancing. Mana mungkin dianggurin, balasku tersenyum manis. Aku tidur sama anak-anak dan kali ini aku tidak akan main-main, balasnya dengan cepat. Baiklah nyonya, ini ku keluarkan keahlianku. Semoga nyonya senang dan puas. Dan jangan lupa uang tipku, ucapku bersemangat melulurinya. Dalam hatiku, semoga saja pas meluluri bagian yang lain, nyonyaku ini terhanyut. Dan akhirnya, naik ke puncak, pikirku gila. Russell, gantian yang sebelah kiri. Perintahnya membuat bayangan kegilaanku segera menyusut. Hukumanku sebenarnya hanya sekali saja. Ini malah harus 3 hari ke depan. Harus melulurinya karena aku sudah menunda sebelumnya. Ada proyek baru di perusahaan dan sudah berjalan hampir sebulan ini. Aku selalu sibuk mengurus dan memantaunya.
Dan setiap pulang malam, Elia sudah tertidur saat aku pulang ke rumah. Tidak tahan melihat posisi tidurnya, aku menggoda tidurnya dan memacunya. Terjadi setiap malam, dan setelah itu aku bisa tertidur dengan nyenyak. Sementara Elia, dia marah-marah karena tidak bisa tertidur lagi. Suatu ketika aku mengganti jadwalnya. Sebelum berangkat kerja, pukul 5 pagi, aku menggoda dan memacunya lagi. Seminggu berjalan, dia terlihat keheranan dan seolah mengerti jika aku sengaja mengganti jadwalku. Semua makiannya dan pesan marahnya di ponselku membuatku terkekeh-kekeh seperti orang gila di perusahaan. Semua badanku lelah, pinggangku juga sakit. Jika kamu tidak meluluriku dengan baik, aku akan pergi ke sauna dan mencari karyawan yang pria untuk melayaniku. Ancamnya membuatku takut dan akhirnya menuruti keinginannya. Saat ini aku melihatnya setengah tertidur saat aku sudah meluluri punggungnya. Sayang, gumanku menatapnya penuh dengan cinta. Sebelumnya, rumah ini sangat sepi. Aku tidak pernah menyangka kehadirannya dalam hidupku bisa membuatku merindukan rumah setiap hari. Semenjak kami menikah, sifat ceria dan pemarahnya perlahan-lahan tumbuh kembali. Dan suasana di rumah ini sangat hidup. Bersamanya dan anak-anak, hidupku jadi sudah lengkap dan sempurna. Setahun setengah kemudian, Russell cepat jemput kami ke rumah sakit besar. Kali ini, ayah dan ibu akan memiliki cucu perempuan. Seru ibuku berteriak kegirangan. 3 bulan sebelumnya, Elia hamil kembali. Dan pagi ini, ibuku sangat penasaran dengan jenis kelaminnya. "Iya bu, aku segera datang. Katakan kepada Elia, aku mencintainya," seruku dengan bahagia. "Nak, Elia sudah mendengarnya. Dia ada di sebelah ibu sekarang ini." Dan dia tersipu malu. Balas ibuku tertawa bahagia.